Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka acara pada pagi menjelang ngantuk ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Amin. Mudah-mudahan barokah. Fatihah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnalnya Sarah yang sudah 2 hari libur. Tentang judulnya pelecehan seksual dalam bentuk catcalling di lingkungan kampus IAIN Jember. Ayo, silahkan Sarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurnal saya, yaitu yang judulnya pelecehan seksual dalam bentuk catcalling di lingkungan kampus IAIN Jember. Jadi mulai dari pendahuluannya dulu. Jadi keramaian tidak membuat para pelaku kejahatan takut untuk melangsungkan aksi jahatnya. Jadi meskipun dalam kondisi keramaian, faktanya masih saja banyak kasus-kasus kriminal yang terjadi, misalnya saja yaitu pelecehan seksual. Nah, di sini kita akan lebih fokus membahas mengenai pelecehan seksual berbentuk verbal atau biasa disebut dengan catcalling. Menurut salah satu ahli, yaitu yang bernama Chun, mengidentifikasikan catcalling sebagai penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal, dan juga ekspresi nonverbal yang kejadiannya terjadi di tempat publik. Jadi contohnya, hal yang tidak senonoh itu biasanya terjadi di tempat publik, contohnya yaitu di jalan raya, di trotoar, dan juga di pemberhentian bus. Terus catcalling ini sangat besar dampaknya ya. Jadi meskipun dilakukan secara verbal, namun dampaknya itu sangat besar, akan membuat para si korban merasa takut untuk keluar rumah, bahkan mereka sampai tidak merasakan aman, nyaman, dan ketentraman dalam hidupnya akibat selalu terbayang-bayang oleh semua perkataan yang dilontarkan oleh si pelaku catcalling ini atau biasa disebut dengan catcaller. Dalam dunia kampus, khususnya di IAIN Jember sendiri, kampus kita, yang notabene adalah kampus yang bernuansa agamis, tidak bisa dipungkiri, masih saja banyak kasus pelecehan verbal. Lingkungan di mana yang seluruh warganya, seluruh rakyatnya itu menggunakan busana yang tertutup, menggunakan kerudung sebagai penutup kepalanya untuk yang perempuan, tetapi hal tersebut tidak menjamin untuk terhindar dari perilaku catcalling ini. Jangankan yang memakai rok mini atau pakaian-pakaian mini begitu ya, bahkan untuk perempuan yang memakai celana ketat saja, misal celana jeans itu saja sangat-sangat jarang kita temui di kampus, tapi ya hal tersebut tidak menjamin tidak adanya atau terhindarnya dari perilaku catcalling. Nah, perilaku catcalling ini menyerang mental dan juga psikologis dari seseorang juga. Bisa dilihat bahwa orang yang mengalami pelecehan seksual catcalling mayoritas akan merasa dirinya tidak dihargai, tidak berdaya, ketakutan saat hendak keluar rumah karena dihantui oleh kata-kata dari si pelaku catcalling atau catcaller ya disebutnya. Pada dasarnya telah banyak dilakukan kajian melalui beberapa penelitian tentang kasus catcalling ini. Di antaranya adalah kajian yang telah
oleh Nur Syifa, Nurul Indah Koryati, dan Ari Widyarni. Mereka menggunakan metode penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional, di mana sampel responden dilakukan dengan teknik pengambilan persuasif sampling. Mereka mengkaji tentang hubungan kondisi psikologis korban perilaku catcalling yang dilakukan oleh 3 orang tadi ya. Nah, terus kemudian kajian yang kedua yang saya cantumkan dalam pendahuluan ini yaitu dari Ida Ayu Atnyaswari Dewi tentang dilema masyarakat menilai catcalling itu sebagai candaan, pujian, atau malah pelecehan seksual. Seperti yang kita ketahui bahwa catcalling itu banyak yang disepelekan oleh masyarakat karena hanya berbentuk verbal saja. Jadi untuk pembuktiannya itu tidak ada tidak ada bekasnya. Kalau pelecehan secara nonverbal mungkin nanti bisa ada bekas-bekasnya atau bagaimana. Untuk yang verbal ini sulit untuk pembuktiannya. Jadi dalam kajiannya si Ayu Atnyaswari Dewi ini mengkaji tentang itu tadi sebagai candaan, pujian, atau pelecehan seksual, catcalling-nya itu. Nah, dari beberapa kajian tentang pelecehan seksual berbentuk catcalling ini, yang sedikit membedakan dari kajian saya dibanding dari yang dua jurnal tadi adalah saya ingin membahas mengenai itu yang menjadikan faktor-faktor ketakutan para korban sehingga menyebabkan kebanyakan dari mereka itu memilih bungkam, memilih diam, tidak melaporkan mengapa mereka sebagai korban tetapi memilih bungkam, tidak melaporkan ke pihak yang berwajib mengenai perilaku ini. Padahal catcalling juga akan masuk pada tindak pidana jika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Terus juga kajian yang dikaji oleh Nur Syifa, Nurul Indah Koryati, dan Ari Widyarni tadi sudah membahas mengenai psikologisnya. Tetapi mereka hanya membahas mengenai psikologis korban setelah atau pasca mengalami catcalling itu. Yang mereka takut keluar rumah, mereka tidak aman, mereka merasa tidak dihargai. Tapi mereka tidak membahas mengapa mereka hanya bungkam saja, mereka tidak mau melaporkan. Jadi itu yang sedikit membedakan antara penelitian saya dengan penelitian dari Nur Syifa tadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana dalam meneliti kita terjun langsung untuk survei kepada tadi ya, untuk lingkupnya kan Mas Juf, aku salah sih kayak. Pendekatan, fenomenologi kan pendekatannya. Sorry. Keluar jaringan. Lanjut. Lanjut, Sar. Oke. Ya, itu menggunakan fenomenologi dah pokoknya. Terus juga yang pertama dari pembahasan langsung saja ya, dari definisi yang pertama. Pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional atau permasalahan dari salah satu negara, misal hanya di Indonesia saja, tetapi sexual harassment ini berlaku di negara secara global maksudnya. Jadi hampir semua negara mempunyai permasalahan ini. Untuk pelakunya sendiri itu berasal dari banyak kalangan atau berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tidak hanya mungkin kan selama ini kita menganggap bahwa pelaku yang melakukan catcalling ini berasal dari yang tidak berpendidikan atau pendidikannya rendah. Namun faktanya yang berpendidikan tinggi pun turut menjadi pelaku dalam perilaku catcalling ini. Dalam pelecehan seksual ini ada banyak macamnya, ada secara fisik dan non-fisik. Tetapi
Dan juga ada secara verbal maupun non-verbal. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai yang verbal, yaitu biasa disebut dengan catcalling. Nah, catcalling. Nah, pengertian dari catcalling yaitu istilah yang merujuk pada suatu bentuk verbal atau siulan atau komentar yang bertujuan untuk mencari perhatian, namun dengan memberikan perhatian kepada atribut-atribut seksual. Jadi lebih memusatkan pada atribut-atribut seksual ya untuk komentarnya itu. Sehingga perbuatan ini termasuk kategori pelecehan seksual. Biasanya dilakukan di keramaian dan juga untuk si pelakunya ini biasanya yang tidak korban kenal gitu, jadi orang asing. Nah, untuk pengertian dari para ahli, sama seperti yang di pendahuluan tadi, menurut Jun, mengidentifikasikan catcalling sebagai penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresif, secara verbal dan juga ekspresi non-verbal yang kejadiannya terjadi di tempat publik, contohnya di jalan raya, di trotoar, dan pemberhentian bus. Lalu catcalling dalam bahasa Indonesia itu bukan diartikan satu-satu ya. Cat itu kucing, calling itu panggilan. Jadi artinya catcalling itu dalam bahasa Indonesia bukan panggilan kucing, tetapi lebih mengarah pada godaan-godaan verbal. Jadi tindakan siul seseorang tak dikenal kepada wanita kepada wanita karena mayoritas korban catcalling ini adalah wanita ya, meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga mengalami catcalling di muka publik. Rata-rata korban catcalling ini akan merasa tidak nyaman dan sangat terganggu oleh kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, poin kedua dari pembahasan yaitu ketimpangan masyarakat dalam memandang catcalling yang terjadi pada perempuan. Nah, persepsi bahwa laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan, terus juga menganggap masyarakat kita masih banyak yang menganggap laki-laki itu lebih superior, lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan, sehingga penilaian tersebut menganggap bahwa laki-laki itu wajar untuk melecehkan perempuan atau merendahkan perempuan begitu. Jadi pelaku catcalling merasa berhak menilai dan menjustifikasi penampilan serta tubuh perempuan sebagai objek dalam konteks seksual. Selain itu, pelaku mendesak suatu bentuk perhatian yang tidak diinginkan dan justru itu sangat mengganggu si perempuan itu tersebut. Jadi mereka merasa ya mereka sah-sah saja untuk melecehkan perempuan karena mereka menganggap kedudukan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Memang ya seperti itulah faktanya di masyarakat kita, masih banyak menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu kedudukannya berbeda. Nah, menurut Fakih, stereotip gender merupakan pemberian label terhadap jenis kelamin tertentu. Nah, di mana banyak menyasar pada perempuan ya, yang banyak dikecam, banyak di komentari itu perempuan biasanya tentang gender. Contohnya adalah stereotip tentang perempuan berdandan. Perempuan berdandan dengan tujuan untuk membuat lawan jenisnya, yaitu laki-laki, merasa tertarik terhadap mereka. Banyak yang kayak serba salah juga perempuan. Perempuan dandan dianggap mereka ingin memperoleh perhatian dari laki-laki. Perempuan memakai baju A, nanti salah lagi. Memakai baju ini dianggap mencari perhatian lagi. Jadi kayak ya perempuan agak-agak ribet kayaknya. Nah, oleh karena itu, kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering disangkut pautkan dengan stereotip ini. Tidak jarang perempuan objek kekerasan dan pelecehan seksual tersebut seringkali di pihak yang justru disalahkan. Nah, mereka sudah mengalami perbuatan catcalling, mereka menjadi korban, namun mereka juga malah disalahkan terkadang. Kayak seringkali orang melontarkan kata-kata, makanya jangan pakai baju yang mini dong, jangan pakai baju yang kurang bahan dong. Nah, kan jadinya dilecehkan begitu.
Itu Kayak termasuk kita catcalling udah ya? jadi korban malah disalah-salahin gitu loh. Terus Itu juga, termasuk nah catcalling. gimana Mas? Itu termasuk catcalling. Bukan, maksudnya itu penilaiannya masyarakatnya dari, misal kita di catcalling gitu ya, disiul atau dikomentari badannya. Terus juga kita misal curhat ke masyarakat, ke teman kita atau siapa. Nah, ya kadang-kadang tuh malah disalahin gitu loh Mas. Kayak yang, makanya kamu tuh jadi cewek tuh jangan pakai baju yang gini-gini, makanya jangan bla 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 bla. Nanti malah di catcalling kayak gitu. Ya seperti itulah. Terus untuk selanjutnya, ya masuk pada poin ketakutan korban untuk melapor tindak kriminal catcalling. Nah, minimnya korban yang melapor kemungkinan besar dikarenakan kurangnya respon dari masyarakat tadi, bahkan penegak hukum kita serta penegak hukum kita itu kurang respon juga, bisa dikatakan kurang respon juga karena belum ada suatu kepastian hukum. Biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, kebanyakan ya, mayoritas itu perempuan. Karena ya balik lagi, karena catcalling ini dilakukan secara verbal, maka akan mengalami kesulitan dalam kita melaporkannya karena tidak ada bukti, apalagi saat kita sendiri gitu ya. Terus di catcalling kan nggak ada bukti apa-apanya, nggak ada. Misal kalau non verbal ada apa ya, misal sidik jari atau apa. Kalau verbal kan susah juga. Masa kita mau merekam kejadian tersebut kan itu tidak diduga-duga gitu. Terus juga kebanyakan ya itu tadi mengalami kesulitan dan juga ketakutan mereka malah disepelekan atau tidak dianggap serius pelaporannya mereka. Nah, tapi sebenarnya sudah ada pasal-pasal tertentu yang bisa menjadi dasar pegangan saat melaporkan, yaitu pasal terdapat pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 281 ayat 2, serta pasal 315 dan pasal 8, terus pasal 9, pasal 34, pasal 35 Undang-Undang Pornografi. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan perkara perbuatan catcalling di Indonesia. Nah, sedangkan untuk yang perlindungan korbannya ini, perbuatan catcalling di Indonesia diatur pada pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan korban berhak mendapat perlindungan, kebebasan memilih perlindungan, bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan, terlindung dari pertanyaan bersifat menjerat, mendapat informasi perkembangan kasus dan putusan pengadilan, memperoleh identitas baru, mendapat ganti rugi biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, serta biaya bantuan sementara. Nah, selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perlindungan korban catcalling di Indonesia. Tapi ya balik lagi, karena mereka merasa takutnya malah jadi korban dan juga malah diberikan banyak sekali nasihat, diceramahi, karena itulah mereka jadi mungkin memilih bungkam karena itu. Ya, udah segitu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo, dan juga saya minta kritiknya dan sarannya dan apalagi merasa kurang banget sih ini. Ya udah segitu aja dah Mas. Wes, ayo Ustaz, ada kritik? Ayo Ustaz. Ya, cik. Ya, Mas. Untuk catcalling ini yang saya dengarkan dari Sarah, presentasinya cukup bagus
Dan yang saya bingungkan itu catcalling itu artinya apa dalam bahasa Inggris. Sementara di jurnal Sara itu catcalling bukan diartikan sebagai kucing panggilan apa. Nah, Bilang kucing. itu panggilan kucing. Nah, itu di jurnalnya Sarah tidak menjelaskan secara bahasanya. Dalam bahasa Inggris adalah itu. Nah, jadi yang tidak ngerti catcalling ini sebenarnya apa apa arti dalam bahasa Indonesianya itu apa? Nah, terus yang kedua itu banyak sekali yang menggunakan kata seseorang, terus mereka, apalagi itu. Nah itu sebenarnya ya kalau si pembaca ya bingung nanti itu seseorang siapa, mereka siapa, nanti itu kan masih bertanya-tanya itu orang siapa yang dimaksud jurnal ini siapa, terus mereka ada kata mereka itu siapa. Nah ini kan masih belum masih bingung kalau membaca misalnya kalau bisa diganti dengan kata-kata tersebut atau bisa diganti dengan individu, terus kalau memang objeknya itu seorang wanita ya bisa diganti wanita. Nah itu jadi ada ada kejelasan menurut saya, Mas. Oke, lanjut. Nah iya, nah saya ada lagi lupa. Ingat-ingat dulu kalau lupa. Ya Allah, mataku. Tadi penulisan Ya. Irsat penulisan. Matilah Apa? Penulisan. Penulisan. Ya. Gimana ya? Berat sekali. Ya bagus ya Mas. Ya. Tapi kalau kerangka pembahasan ya wes terserah saya nggak tahu arahnya kemana. Menurutku sudah bagus semua deh. Oh, itu toh. Gitu toh ya? Ya sudah Mas. Oke, sekarang saya. Ini punya Sarah sudah hampir sempurna daripada yang lain. Enggak, saya masih belum lihat punya Irsat. Saya masih belum lihat punya Irsat. Daripada punya Sally ini Mas sudah mencukupi. Namun yang saya tanyakan sekarang, informannya Mas belum. Kenapa Sarah nggak pakai Zotero? Iya Mas, enggak itunya. Belum. Nah itu, jadi saya nggak bisa ngelacak ini keaslian tulisannya ini kalau nggak pakai Zotero. Karena ini cukup kacau ini anunya apa namanya? Footnote-nya. Jadi usahakan pakai Zotero, itu yang pertama. Yang kedua, masih soal pendahuluan. Ini sudah bagus, hampir sempurna. Namun hipotesisnya mana ini? Nggak ada. Hipotesisnya? Iya kan? Hipotesisnya nggak ada hipotesisnya. Ya, hipotesisnya nggak ada. Dikasih dulu. Oke, lanjut ke metode. Itu ya, Sar ya? Hipotesisnya dikasih. Entah hipotesis awalnya kampus IAIN sebagai apa. Ya. Cuma memunculkan apa namanya sini? Apa namanya itu?
Metode. Rumusan masalah. Nggak sampai hipotesis. Hipotesisnya nggak ada. Untuk metode menerapkan metode Nggak tahu salah kabeh Mas. metode fenomena. Harusnya di sini Sarah sudah langsung jelaskan saja. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menerapkan. Ini bukan jenis penelitian. Gimana Mas? Coba ditanya ke saya lagi. Fenomenologi itu masuk kepada metodologi kualitatif yang perspektif apa? Itu kamu belajar lagi ke Sally, ya. Nanti biar di metode ini kamu bisa menerasikan. Saya yakin kamu ini masih belum bisa menerasikan ini. Cuma ya tulis saja sudah gitu. Iya kan? Ini masih belum. Nah, kalau kita lihat di sini punya Sarah, ini bukan kajian kualitatif. Iya belum Mas, informannya nggak ada ya Allah. Iya, tapi ini pustaka punya sampean ini. No. Masih pustaka. Kenapa kok masih dikategorikan pustaka? Sampean itu membahas kemana-mana, tapi kampus CIN sendiri sampean nggak bahas di sini. Lihat, Anda ada apa? Nggak ada kan? Kampus CIN sendiri. Bahasa kampus CIN nggak ada kan? Padahal penelitianmu tentang apa? Catcalling di lingkungan IAIN Jember. Nah, di lingkungan. Jadi bagaimana bentuk catcalling di lingkungan itu? Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama setelah metodologi. Ini gini Sar, dalam memberi sub itu ya. Jadi perlu didengarkan juga. Dalam memberi sub poin seperti ini harus juga yang menarik. Mana Sarah, Wis? Cek Mas, balas Sally. Balas. Suruh Ayo langsung dengar ngomong. Pak. Ayo, saya nunggu Sally dulu dah. Ayo dengar kok Mas. Cek ngirim linknya. Oke, dulu Wis. Biar gak mencah pikirannya. Sally. Sama linknya kok. Lah ya itu. Wes. Enggak sama, Mas. Iya dah. Gak tahu saya. Ayo Wis, kirim aja yang. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi dalam memberikan sub itu biar kasih sub yang menarik. Contoh. Ini jangan langsung dikasih definisi pelajaran ekso, jangan gitu. Mengenal itu aja. Mengenal gitu toh. Makna atau apa gitu. Jadi lebih menarik. Ambil kata yang menarik gitu lah. Kayak ini, mengenal makna pelecehan seksual catcalling. Ya, selamat datang Sally. Oh, ini tidur nih. Oh. Lanjut, Mas. Lanjut. Mana mukanya ini? Kok nggak keluar mukanya ini? Jangan mental. Ngantuk Sally. Tak nyambung itu sih. Jadi kasih sub item yang mungkin cukup menarik. Ya, jangan langsung disingkirkan. Oke, ini isinya definisi ya, Sar ya. Iya, Mas. Yang kurang di sini kamu pertama harusnya ini jadi satu paragraf. Jangan jadi dua. Harusnya kata di awal itu pakai huruf kapital. Cun ini siapa, Sar? Ya itu Mas, nggak tahu aku. Apa sih namanya? Di jurnal kan. Terus namanya Yang penting dijantumkan ya berarti ya. Dijantumkan. Iya. Jantumkan namanya. Nah, kamu sudah lengkap ini mendefinisikan pertama. Ini mendefinisikan secara umum. Setelah itu menurut pendapat tokoh definisinya ya kan. Setelah itu menurut bahasa Indonesia. Cuman yang nggak ada di kamu ini dari beberapa definisi ini, makanya saya tadi nanya, catcalling yang dimaksud dalam penelitian ini apa gitu loh. Jadi menurut Sarah gimana? Menurut Sarah sendiri gimana? Oh,
Berarti kesimpulannya dari aku dicantumin juga. Iya, dari 3 ini tidak hanya kesimpulan, tapi dalam penelitian ini kamu meneliti apa? Harus korelasi yang kamu simpulkan dengan apa yang kamu baca itu. Walaupun secara tidak secara tidak belak-belakan bahwa dari 3 definisi ini sama sebenarnya. Ya juga tulis saja dari 3 definisi di atas memiliki makna dan arti yang sama bahwa catcalling ini. Oh. Jadi biar nggak bingung yang baca. Oke. Ketimpangan masyarakat dalam memandang catcalling ini bagus sampai ngasih sub ini. Ini dapat ide dari mana ini? Dapat ilham dari mana ya? Gak tahu pokoknya plus. Ya ini bagus ini sudah. Nah, kenapa kok kamu kaitkan dengan gender dulu? Ada apa dengan gender? Gimana? Ya itu Mas, kayak maksudnya ya memandang cowok tuh lebih. Karena yang di atas ini kamu bahas perempuan loh, ya bukan gender loh. Jadi antara sub pembahasan itu dengan isi itu harus nyambung. Tidak boleh kemana-mana. Kecuali kamu setelah membahas perempuan ini, kamu bahaslah, nah ini masuk dalam kesetaraan gender, ini masuk dalam itu pembahasan lain. Tapi poin awal itu harus kamu kaitkan dengan poin yang sebelumnya. Kamu kan membahas tentang ketimpangan masyarakat dalam memandang catcalling yang terjadi pada perempuan. Pandangan masyarakat terhadap perempuan nampaknya masih menjadi poin. Karena bisa seperti itu. Pandangan masyarakat. Halo Mas. Halo. Halo. Halo, cekat-cekat barusan. Halo. 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 Udah dengar. Pandangan masyarakat terhadap perempuan kan bisa menggunakan menggunakan narasi seperti ini. Nampaknya masih menjadi poin penting yang harus kita perhatikan. Nah, ini kan lebih nyambung, Sar. Oh. Kedengeran suara saya? Halo? Ya, dengar. Kedengeran, Mas. Kecil suaranya enggak? Enggak, dengar kok. Normal. Oke. Jadi harus nyambung. Jadi pandangan masyarakat terhadap perempuan. Tadi kan pandangan awalnya itu sudah mengenai gender. Nah, itu kan enggak nyambung. Ini kok bahas perempuan tapi kok bahas gender. Nah, ini enggak nyambung. Terus yang selanjutnya. Aku kalah ini. Sally sama Irsad kalah ke Sarah ini. Bagus ini. Aduh. Ini masih belum lihat punya Irsad saya sih. Lah, ini Fakih ini siapa? Aduh. Stereotip ini kan harus miring, Sar. Ini Mansur Fakih. Kalau kamu ingin tahu bahasan ini, kamu baca analisis dan transformasi gender, itu ada di sana. Nah, baru kamu kan ini nyambung sudah. Setelah kamu bahas tentang perempuan, ya kan? Bahas tentang perempuan. Nah, baru sampean bahas gender, stereotip gender. Nah, apa stereotip ya, Sar? Stereotip itu apa ya? Penilaian, pandangan, apa Mas? Tahu kok asalnya pas. Ya, jadi itu dicek dulu apa itu stereotip. Harus tahu istilah-istilah yang dipakai dalam ini. Nah, ini budaya patriarki. Apa ini maksud dengan budaya patriarki? Stereotip. Sarah, ada lagi kekuranganmu ketika membahas sesuatu dalam paragraf. Ingat, dalam satu paragraf itu harus ada good idea. Kalau bahasanya Mujana itu seperti itu. Jadi ada titik poin penting yang harus dibahas di sana. Entah itu ada di awal, di tengah, atau di akhir. Poin pentingnya. Makanya kalau kita dulu itu sekolah SMA itu kelas 2 kalau nggak salah, kita itu diajari bagaimana menulis paragraf yang deduktif, induktif,
Apalagi itu yang di tengah itu lupa ya. Model penulisan itu. Tapi bukan penelitian yang induktif ya. Kalau penelitian induktif itu lain itu. Jadi itu. Nah, ini lagi punya saya. Ini mana? Footnote-nya mana ini? Mana, Mas? Ini kamu menyebutkan menurut Fakih, gender merupakan pemberian label pada contohnya adalah stereotip tentang perempuan. Dari ini sampai ini mana footnote-nya? Oh iya, ya Allah. Ambil di buku apa? Di jurnal itu, Mas. Ya sudah coba cantumkan jurnalnya. Footnote. Nah, ini apa maksudnya ini? Makanya jangan pakai maksudnya apa ini? Nah, jadi tadi yang maksudnya yang kan mereka Ini kan bilang ungkapan ini kan satu contoh ungkapan kan. ya. Contoh ungkapan dikasih miring aja biar tahu. Oke, siap. Nah, ini kamu gimana, Sar? Kok di akhir membahas tentang budaya patriarki? Keterkaitan dengan poinmu sendiri ini apa? Yang mana? Ini poin ini kan membahas tentang ketimpangan masyarakat lah. Iya. Dalam memandang catcalling yang terjadi pada perempuan. Ini akibat apa dimulai dari budaya patriarki atau stereotip gender? Kok terakhir bahas tentang patriarki? Berarti faktor yang mempengaruhi ya. Berarti kan dalam poin yang kamu narasikan di poin ketimpangan ini ada apa? Ada faktor stereotip gender, terus budaya patriarki, itu maksudnya. Iya, yang menyebabkan masyarakat apa ya, Mas, kayak menormalisasi perempuan dilecehkan. Normalisasi gimana? Kan mereka kayak gimana ya, kayak nggak terlalu, mereka menganggap kadang tuh catcalling tuh tidak ditanggapi dengan serius gitu loh, Mas, karena kan cuma verbal. Ya mungkin mereka ya udahlah nggak usah baper, cuma disiul doang, cuma di anu doang gitu. Oke, sip. Paham. Ketakutan korban untuk melaporkan. Nah, ini datanya di mana ini? Gimana, Ini data dari kampus CIN atau data dari mana ini? datanya? Nah itu, Mas, kayak aku bingung mencantumkan, misal aku habis wawancara ke orang gitu ya, terus itu di cara nyantumnya itu disebutkan namanya terus umurnya gitu ta. Nanti komentarnya mereka tentang catcalling gitu. Oh nggak ada sih, ini informannya gak ono blas. Nah ini aku yang ini baca di jurnal sih. Mana ini sumbernya ini? Kok nggak ada sumbernya semua, cuma satu sumbernya. Sumbernya mana ini? Mana, Mas? Si. Yang nomor 8 ini loh. Susetyo ini, ini pun sebelumnya. Ini kok nggak ada sumbernya semua ini? Ini korban pelecehan seksual. Ini mana sumbernya ini? Iya yang itu. Yang ini banyak ya. nggak ada sumbernya, Mas, kan aku waktu itu mepet ngumpulinnya. Nah ini cuma yang ada sumbernya, pasalnya yang ada sumbernya. Kasih sumbernya, di mana sumbernya? Masa kamu narasikan semua ini? Ini kan minimnya korban pelecehan seksual. Kenapa tuh kamu sampai mengungkapkan ini? Oh kok sampai minim? Kenapa? Apa alasannya? Ini faktanya yang menjadi korban. Kamu menyebutkan kata faktanya, tapi nggak ada datanya. Ya kalau saran saya gini aja, kalau memang mau penelitian di kampus, ketakutan korban untuk melaporkan tindak kriminal catcalling di kampus IAIN Jember, ya sudah, ini aja yang ngebahas tentang
tentang apa? Ya buat narasi seperti anu tuh, apa? Seperti buat berita jurnalistik. Jadi ada ungkapan faktanya yang menjadi korban dari pelecehan verbal catcalling takut melaporkan karena kurangnya respon dari masyarakat bahkan penegak hukum yang belum anu. Lah nyampe sini kepastian hukum atau diri dulu dari responnya masyarakat. Seperti yang dicontohkan, yang diungkapkan oleh Mbak siapa gitu. Tulis pas apa nulisnya, ya kita malu selesai ini ya, ngetik wes, pokok percakapannya Mbak itu wes dah, ngetik. Nah, setelah itu kasih apa, cetakan kaki. Kasih catatan kaki di sini pakai Zotero. Observasi tanggal berapa. Tuh. Oh, observasi. Itu ya. Jadi fokus aja di sini ketakutan korban. Setelah itu lanjut lagi apa yang dibahas. Tapi kalau poin sebelumnya kayaknya nggak usah wes, ini biar menjadi, nggak usah wawancara, nggak apa, ketimbangan masyarakat mengenai catcalling yang terjadi di perempuan, nggak usah wes. Baterai. Sally masih hidup ya? Masih. Dengerin kok. Oh, tidur aja wes, kalau nggak semangat ya tidur saja, dengarkan rekaman saja nanti. Ay, pilek mas. Tidur wes, tidur. On cam, Sel, on cam. Kalau nggak on cam tak keluarkan ntar lagi. Nah, kan tidur beneran kan? Sally tidur itu. Lihat dari tadi. Bangun Sel, pagi wes Sel. Pilek mas. Gitu ya Sarya, modelnya seperti itu. Jadi ungkap statement, setelah itu langsung ke wawancara, ungkap lagi statement lagi, wawancara lagi, ungkap statement lagi, seperti itu. Yang berkaitan dengan ketakutan korban. Ada enggak korban yang ketakutan untuk melaporkan itu? Karena kan nanti kan harus ada edukasi kan kepada mereka yang memang terkena atau apa, memperoleh efek dari catcalling ini. Kucing memanggil ya. Iya kan kucing memanggil ini. Jadi ini masih kurang literatur. Ini ndak usah sebutkan bunyi pasal, ndak butuh ini. Ini dihapus. Oke. Dihapus saja ini. Kecuali ada korban yang sudah dilaporkan kepada pihak polisi. Maka harusnya Sarah ini juga wawancara tidak hanya kepada mahasiswa. Waduh. Kepolisian, penegak hukum. Mantap. Kalau mau. Sarah juga lagi ya. Ini sudah paham ya Sarah ya. Jadi nanti cara menanyakannya seperti itu. Ya. Kalau ada data tentang bagaimana tindak kriminal catcalling di kampus, mungkin kamu bisa masukkan di sini, Dar. Masuk ke poin yang nomor 2. Ketimbangan masyarakat dalam menangani. Kalau ada datanya. Atau buat sub lagi tentang data-data. Tapi kayaknya nggak ada kayaknya ya kalau di kampus ya. Ya itu mas, nggak tahu. Kalau ada tampilkan datanya, kalau nggak ada ya. Jadi kalau memang banyak datanya yang ini narasikan, berarti yang dibahas setelah definisi. Jadi setelah Anda memberikan definisi, baru data. Setelah data, baru bahas ini. Bahas ketimbangan masyarakat dalam memandang catcalling yang terjadi pada perempuan. Terus kita terakhir ke kesimpulan. Ini sudah bagus Sarah cara memetakannya, sudah tahu konsepnya. Tinggal nanti Sally mengajari Sarah. Kan tadi kan Sarah bingung masalah metode fenomenologi. Ya. Jadi itu harus minta belajar lagi karena kemarin yang belajar
fenomenologi kan Sally. Dan kayaknya penulisan dari Sarah dan Irsyad ini nanti bisa belajar metodologi semua karena satu orang dari kita, Lia, yang membahas tentang metodologi itu tentang etnometodologi itu sudah nggak ada kabar. Jadi Sally bertanggung jawab untuk menjelaskan itu semuanya. Lah ini mana daftar pustakanya? Nggak ada, Mas. belum ada. Makanya belum biar ada. langsung bisa di-input lah, gak usah mikir-mikiran. Oh ya pakai Zotero. Pakai Zotero, langsung otomatis nanti itu daftar pustakanya. Saya nggak tahu nih berapa daftar pustakanya. Kesimpulan. Oke, kita bahas kesimpulan. Kesimpulan itu adalah penjawaban dari Rumusan masalah. rumusan masalah. Rumusan masalahnya Sarah juga berapa tadi? Nggak. Ada ding tadi. Apa rumusan masalahnya tadi, Sarah? Itu, Mas, yang mengungkapkan. Kan penelitian ini menjadi penting untuk ingin mengungkap kekuatan ketakutan para korban yang menyebabkan mereka enggan melaporkan. Ini kan? Iya. Benar, Sar. Iya. Nah, ketika itu yang diangkat, maka dalam kesimpulan tidak usah lagi bahas definisi. Tidak usah lagi. Harusnya definisi ini yang kamu simpulkan ini harusnya ada di poin mengenal itu, definisi itu. Tidak usah disebut di sini. Karena ini menjawab dari dari rumusan masalah yang dibuat oleh Sarah sendiri. Gitu ya. Iya. Dan lagi Sarah, poin-poinnya, paragraf-paragrafnya, jadi kriteria paragraf seperti apa, itu juga harus dipelajari oleh Sarah ya. Kalau ini sih sudah bagus, tapi saya masih belum cek plagiasinya. Insya Allah nanti saya tak cek kalau sudah direvisi oleh Sarah, Sarah. Tapi ini nggak serwet punya Sally ya. Kalau punya Sally direvisi dari awal isinya itu. Strukturnya direvisi dari awal. Karena pendahuluannya pun punya Sally masih belum komplek. Nggak bisa dinarasikan seperti ini. Jadi kalau kalian ingin melihat pendahuluan yang sip sekarang ini, yang punya Sarah ini sudah. Model-modelnya kayak gini sudah. Contoh punya Sarah ini bagus sudah. Nah, punya Sally metodenya bagus, metodologinya bagus, punya saya nggak bagus ini, cuma sekian. Nah, jadi kita harus saling melengkapi. Ya. Oke. Gimana kalau dijadikan satu jurnal aja, Mas? Gimana? Gimana kalau dijadikan satu jurnal aja, kan satu melengkapi gitu. Nggak ada ceritanya jurnal itu ditulis 3 orang, nggak ada. Apalagi cuma 8 lembar. Nah, ini kalau dimasukkan di jurnal kampus, insya Allah masuk ya hari ini. Tapi ya itu harus punya orang dalam kalau punya kampus. Tapi ini bingung nanti punya Sarah ini mau dimasukkan ke jurnal hukum, mau jurnal psikologi ini. Karena bukan hukum bunyinya, ya nggak tahu siapa hukum, nggak tahu juga ini bunyinya karena bahasanya juga hukum dari kok bahas juga. Kan saya juga bingung. Nantilah kita carikan metode. Jadi carikan sumber apa namanya ya medianya nanti kita carikan. Ya itulah punya Sarah sudah bagus dan cara membuat rangkaiannya juga bagus terkait dengan struktur apa saja yang dibahas. Cuma itu sih untuk Sarah. Mungkin saya lihat ada kritik karena baru bangun tidur. Sel. Hah? Wifi-nya. Kamu itu silinder sih tiduran lihat HP. Wifi-nya Mas error. Ya bangun biar nggak error. Gila. Kena.
Oke, gitu ya. Nggak ada Wesel ya. Sih Mas, bentar. Berarti tetap ya Mas, kayak dari sub pembahasan itu pertama kayak teorinya dulu, terus fakta lapangannya, habis itu kesimpulannya kita gitu. Iya. Tapi sembari kita memaparkan data lapangan, karena ini bukan skripsi. Kalau skripsi itu kan ada data lapangan, setelah itu ada hasil temuan. Jadi kalau ini enggak. Jadi sembari kita membahas data lapangan juga kita sambungkan dengan teori-teori yang sudah kita dapatkan di beberapa jurnal itu. Gitu. Aku dari kemarin saya loading tentang teori itu loh Mas. Ini sudah kamu bisa kan ini caranya gini tadi itu saya jadi caranya ya gini sudah apa nah ini loh ini kan punya bukan teori sudah ngambil dari fakta lapangan ya kan. Nah teori ini yang sudah kamu ambil ya ini kan kurang footnote kamu ini kan kurang footnote nih kan ini kan ya harusnya kurang ada footnote di sini kan di ini loh di poin ini loh di poin kesusilaan ini kan ada footnote harusnya ataupun di sini ada footnote harusnya. Nah, setelah itu buktikan dengan data lapangan. Atau dibalik enggak apa juga. Data lapangan menunjukkan dulu baru nanti teori enggak apa. Metodologi itu cara mencari cara menyinkronkan itu cara menyinkronkan itu. Caranya gini sudah. Caranya. Ya metodologi juga tidak hanya sebatas menyinkronkan teori dengan data lapangan sih, tapi bagaimana kita memperoleh data lapangan juga. Ada yang kurang kemarin saya sampaikan. Gitu ya. Cara memperoleh data lapangan ya pakai perspektif fenomenologi. Minta belajar ke Sally nanti. Terjun langsung Sar kalau fenomenologi. Wow. Jangan yang baper tapi. Wes gitu ya. Temanya Irsat. Iya, ini punya Irsat masih belum kita bedah ini. Langsung dah Mas, lanjut. Besok ketiduran. Baru tidur buat kacau ini. Baru bangun tidur kacau. Oh iya Sarah, ada lagi untuk UPR ini. Mungkin agak berat ya. Kenapa Mas? Kalau bisa satu paragraf itu ya isi satu footnote. Satu paragraf isi. Wow. Oke, satu paragraf satu footnote. Ya kalau panjang kayak gini punya kamu ini kan panjang ini. Ya 2 kalau kayak gini. Wah. Wow. Enggak biar bagus gitu loh maksudnya ya biar mantap gitu loh. Dan referensinya juga ditambah ini berapa ini cuma 1 2 berapa 3 4 5 6 7 8 9 cuman 9 jurnal ya. Ada yang sama itu kayaknya Mas. Nah, kalau sama itu harus seperti apa? Kalau di situ dulu terus langsung langsung otomatis itu sudah nggak usah mikir itu. Ini kalau ada yang sama kan kalau kamu terus kayak gini, insya Allah sih kalau kamu sidang atau di sesi proposal lah dicatat kamu itu. Kalau ada yang harus ditulis lagi. Tapi saya nggak ngecek itu, saya ngecek cuma fotonya. Sudah bagus ini sudah bagus, sudah hampir sempurna, tinggal disempurnakan. Mantap Bu Goor, jadi sharingkan ilmunya Bu Goor kepada yang lain. Irsat dibimbing, Sally dibimbing, seperti apa juga saling bantu lah. Sally juga ajari Bu Goornya bagaimana menarasikan metodologi karena di metodologinya Bu Goor ini nggak ada footnote. Nah, itu kan? Nggak paham aku. Nggak ada footnote, sudah nggak ada footnote, cuma 1 paragraf.
Nggak paham. Itu ya. Apa lagi ini? Nggak ada sudah. Cukup wis. Terus, bentar Mas. Apa yang Ini kan, ditanyakan? ini harus, kan tadi katanya Haman masuk deskriptif ya punyaku. Nah, sedangkan kita kan kayaknya kualitatif. Harus kualitatif kan, Mas? Loh, maksudnya? Nah, ini mau alasan mau pakai anu ini, pakai mustaka ini. Enggak, aku Oh, bingung maksudnya kalau biar nggak kualitatif. kelampangan ini. Biar nggak Kalau kelampangan kualitatif ini. kan, kalau kualitatif kan harus wawancara. Nah, like jurnal itu wawancaranya minimal berapa, Mas? Kan nggak bisa satu orang terus langsung Nah, dalam penentuan orang yang mau diwawancarai itu, kamu harus belajar di metodologi bagaimana penentuan orang-orang yang akan diwawancarai. Tadi saya sudah kasih clue mahasiswa berapa. Ambil sampelnya saja. Terus kalau bisa ya dari Polsek kalau ada, karena aku membahas tentang hukum ini. wah. Fenomenologi. Tapi ya Mas, izin masuk ya Mas. Tapi ya kok yang dari tadi Saman geser itu ya pembahasannya Bu Koor ini kayaknya ngarahnya ke psikologinya. Nah, ini saya bingung, Sen. Ini Iya, mas, soalnya gini, ini dibilang psikologi, ya juga bahas hukum. Karena ini loh ketakutan Mas dalam faktor dalam masuk pada pembahasan yang terakhir terkait dengan ketakutan korban melaporkan tindak kriminal. Ini loh, ini kan masuk hukum ini kan. Iya. Iya kan? Iya, Tapi ini masukkan ada juga faktor psikologisnya tentang ketakutan. Ini yang membingungkan. Bahas metodenya loh. Dan di sini ya, juga Saraya. Dalam menarasikan ini juga coba dimulai dari ini loh. Harusnya undang-undang yang kamu sebenarnya dalam hukum ini masuk di awal. Ini masuk di awal aja, jangan taruh di akhir. Kalau terakhir nih kamu nggak bisa bahas lagi. Karena kan kita harus contohnya gini. Apa hukum wanita tidak boleh berpuasa di saat haid? Kan disebutkan dulu sumbernya itu kan. Al-Qur'an apa baru nanti analis para ulama itu kan kalau dalam puasa itu. Jadi munculkan dulu jenis hukumnya ini. Oh, Seli sudah mulai bangun itu sudah. bangkit dari tidur. Sudah bangun itu sudah. Bukan lagi tidur lagi itu. Jadi harus dimunculkan dulu. Ya terserah sih kalau saya untuk ini pasal-pasal ini dimasuk di awal saja. Ini loh. Jadi setelah membahas fakta apa masuk saja. Tapi terserah juga sih. Gimana enaknya dah, terserah dah. Yang penting alurnya itu bagus. Mau dimulai dari hukum, mau dimulai dari fakta lapangan, terserah dah. Saya nggak dah, terserah Bu Koor dah. Karena ini sudah. Takut membahas hukumnya, Mas. Takut salah aku. Wah, kok bisa anak hukum takut bahas hukum? Loh enggak, Masnya ini kan aku baca di jurnal-jurnal gitu, katanya sih susah membuktikan dari si kasus catcalling ini. Maksudnya sih kayak rancu gitu. Kan sudah ada bunyinya ini, bahwa bunyinya kayak gini kan gitu. Iya sih. Ya munculkan saja. Apa memang karena mereka nggak tahu? Kan apa? Ketika kamu wawancara pertama yang mungkin kamu akan wawancari adalah pernah nggak kena catcalling itu? Itu kan yang harus diwawancarai kan yang pertama kan. Kalau menurut saya sih, tapi kalau ada tambahan nggak apa. Yang kedua, seberapa lama Anda setinggi bully seperti itu? Atau hanya di awal-awal saja? Kenapa kok dibully? Kan gitu kan, dampaknya apa? Apa dampak psikologisnya juga ada, ketakutan ada. Setelah itu tahu nggak kalau catcalling itu, perbuatan catcalling itu kalau di itu ada undang-undangnya. Kan gitu. Kenapa aku nggak dilaporkan,
Apa takut? Apa sudah? Tapi nggak ada respon. Kan itu kan yang menjadi apa? Menjadi apa fakta lapangan kamu nanti. Sudah mantap ini sudah. Sarah perkembangannya pesat di UKBK. Ini kalau kalian sebagai Eris Kirsad dan Seli nggak konsisten, kalah ini ke Sarah ini. Jadi harus saling semangat ya, harus saling bantu. Sarah kurangnya minusnya masih di metodologi masih kurang. Sally kurangnya masih cara membuat kerangka berpikir dari jurnal itu, belajar ke Sarah. Punya Irsad ini masih belum saya lihat. Kita lihat. Iya. Harus saling mendukung. Kalau saran saya untuk Sarah sendiri ya lebih banyak lagi baca bukunya, pahami apa beberapa konsep, lebih dipercepat cara memahaminya. Caranya gimana? Terserah sampean. Mau baca buku setiap hari, mau baca artikel setiap hari, terserah. Itu untuk Sarah. Tapi untuk Sally ini sebenarnya secepat paham, tapi terlalu banyak kegiatan. Manajemennya masih kurang. Jadi kewalahan kan Sally kan? Kewalahan akhirnya pakai sistem ngebut semalam juga kan tadi jur kemarin. Ini Sarah juga sebenarnya pakai sistem ngebut semalam, tapi waktunya agak lama. 1 jam bahas 1 paragraf dulu, 2 paragraf dulu, setelah itu handaian dulu, setelah itu lanjut. Yang penting sesuai target. Itu kalau Sarah. Jadi itu yang mungkin ada kekurangan dari kalian. Kalau Irsyad, saya masih belum tahu karena masih belum presentasi. Gaskan. Ya jangan sekarang. Masa Mau sekarang? Jangan Mas. Udah. Saya masih belum bisa ngupload videonya kalian yang video kita yang ada di awal sampai pertemuan ketiga ini karena nggak tahu kemarin bisa tapi ketika dipindah ke pribadi yang hanya yang bisa lihat hanya saya itu hilang lagi, nggak tahu faktor apa. Nanti saya cek lagi ya untuk nanti Irsyad atau yang lain bisa menyetel video itu dari awal lagi ya. Di YouTube Studio mungkin Mas, bisa Mas. Nggak tahu. Di otak-atik di situ. Nggak tahu saya. Oke, itu aja ya. Itu Sarah sudah ngantuk wayan nggak tidur itu Mas. Jangan kalau di manajemen maksudnya itu ya kalau sekarang ya untungnya nggak ada kuliah mungkin. Jadi malamnya tidur. Irsyad ini tidur ini Irsyad lain itu kalau malam tidur. Saya nggak pernah tidur. Iya. Kamu tidur di kantor enak. Nggak tahu kalau di sini nggak bisa tidur. Iya. Ini sisa semalam lah. Ya, kalau Sally jangan terlalu terekspor tenaganya di kantor. Nanti pulang sakit lagi. Ya. Masa ya nanti takutnya kepercayaan orang tua itu kan jangan ke kampus lagi nanti pulang sakit lagi kan gitu kan dia. Jadi istirahat yang cukup dengan terus kalau sudah fit sudah enak mau pulang ya pulang biar nyampe rumah itu sehat gitu. Nanti nyampe rumah selalu sakit kayaknya itu. Ayo Sally. Oke, minggu depan kita ketemu apa? Hari Minggu jam 5 atau gimana ini? Ini malam aja loh. Kalau malam rapat enggak bisa, jangan sampai ganggu kegiatan kepanitiaan, enggak boleh. Iya. Maksudnya malam jam 11. Enggak, setelah subuh kayak gini enak sudah. Gitu. Ya, biar enggak tidur. Irsad nih. Kalau aku ya, Mas, bangun dan kasur itu loh Mas. Hah? Apa Sen?
kalau ketemu bantal dan kasur itu kayak tubuh seakan-akan itu mengikuti gitu. Mana di kantor ada cocok. kasur? Gak ada kasur di kantor itu yang cewek. Iya makanya kan bangun kali sekarang. Kalau di rumah Ya sudah, jangan di kasur, di kursi aja. tidur di lantai besok. Iya. Minggu ya, hari Minggu ya, Minggu itu hari raya, Mas. Hari raya tah? Sabtu. Hari rayanya hari apa? Nggak tahu saya, kalau lupa. Hari raya. Lupa ke hari raya. Gini kalau nggak ada pasangan, lupa ke hari raya. Ada Aku hubungannya tanpa lah. muda. Ya Allah, hati-hati pertanyaan legend. Kapan nikah? Udah, pakai headset saja kalau ditanya kayak gitu. Jangan Kayak nggak gitu. menghargai orang tua, Mas. Hari Minggu tanggal Boleh 9 nanya. ya. Enggak sih, lama sih. Gimana, Mas? Ya. Lama masih lama. Puasa itu tanggal apa? Lebaran itu tanggal 13, 14. Ini tanggal 9 masih. Enggak, lama sih. Bisa diatur. Nanti kita nggak ada cuti, nggak ada liburan ya. Hari raya berarti presentasi doang, revisi lagi. Wah, kan hari raya kan pas hari apa? Hari apa itu? Hari Jumat. Kalau nggak Kamis, Jumat. Karena kita kan Minggu. Kan nggak kemana-mana kan, liburan sih kalian. Ya cek ngelancar, Mas. Ya. Ngelencer. Oke dah, yang penting minggu depan kita lihat punya Irsad. Karena minggu depan mau libur, enggak apa juga. Ya mungkin mau mana? Mungkin ada tugas apa, terserah, sama-sama mau melibur sama keluarga, enggak apa juga. Yang penting minggu depan kita bedah punya Irsad. Lalu setelah itu kapan pengumpulan terakhir? Ini yang agak repot. Takutnya setelah Itu pengumpulan terakhir targetnya tanggal 30. ada yang didiskualifikasi lagi nih. Oh, punya anak-anak yang belum, Mas? Kalau memang mau bahas punya anak-anak, silahkan, enggak apa, ditunggu aja dulu, enggak apa. Tapi ya repot kalau ya enggak apa sih, kalau memang mau lain mau nyusun enggak apa, silahkan. Kalau koordinator masih sabar dengan hati yang lembut, baik dan tidak sombong, silahkan. Sepertinya mulai memanas, Mas. Hah? Sepertinya mulai memanas. Iya. Kesabarannya mulai menipis. Ya sih, coba dirayu dulu. Kalau memang udah sudah tak bisa ya enggak apa-apa. Sudah 3 orang ini. Ya rencananya itu kan dari 7 orang itu kita mau jadikan satu jurnal, mau kita kasih ke KPK ketika milad. Itu rencana saya awalnya. Karena cuma tinggal 3 orang, ya sudah kita perbaiki nanti. Setelah hasil akhir semuanya sudah dirangkum, sudah kita kritik, sudah lengkap semuanya, kita minta review dulu ke Pak Zaka. Kalau enggak Pak Zaka, siapa gitu yang bisa review jurnal, kita carikan. Nanti jurnal kalian kita publikasi ke mana ya, minimal dapat Sinta 3 lah. Nanti ya kalau Sinta 3 itu dapat uang kayak santaian. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya jangan ngarep itu ya, kalau ada diterima Ya. kalau tidak ya. Bonus. Minimal dengan itu ya, enggak, mohon maaf ini karena informasi saja ya. Beasiswa S2 itu sekarang harus punya jurnal Sinta 3 yang terpublikasi minimal itu tahun sekarang. Jadi kalau kalian sudah bisa menulis jurnal Sinta 3, ya alhamdulillah, nanti bisa buat modal kalian untuk dapat beasiswa. Saya masih belum soalnya. Ya kalau saya enggak bisa kan kalian harus bisa. Minimal pengalaman yang tidak saya alami, minimal kalian bisa semua ya. Ya, ayo Mas, bareng-bareng, jangan bertiga kalau gitu, berempat. Ya, betul. Kalau saya bareng-bareng nanti ya, saya bener sendiri nanti Mas. Enggak apa-apa, Mas. Ya enggak Kan bisa. gurunya. Kalau punya saya nantilah kita bareng ngumpulkan aja. Saya buat dulu jurnalnya, nanti rangkum,
Setelah itu kalau sudah kriteria sama kita umumkan bareng-bareng aja. Ya sama nanti bisa diumumkan di apa di minat, nanti bisa disampaikan bahwa kita sudah nulis bahwa kita sudah memberikan hadiah untuk KPK di tahun ulang tahun yang keberapa. Yang mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Karena sampai saat ini yang semangat nulis ya minimal kayak kalian itu masih kurang di KPK. Masih kurang, masih nggak ada. Jadi terus semangat Irsad, jangan sampai nggak semangat Irsad. Biasanya yang cowok biasanya anu duluan. Irsad jangan sampai nggak semangat, harus tetap semangat. Jadi semuanya bagi Bu Kohor harus tetap semangat. Dan jangan sampai ya masa tinggal 3 orang masih mau ada yang hilang ini. Tambah repot. Jangan tempat nyepam tok ndara. Nyepam jurnal, nyepam rapat tuh ah. Ya sudah, tugasnya kan tugas spam loh. Apa? Ya wes, gitu aja wes. Itu aja ya Sira. Makasih semuanya. Mari kita tutup. Sudah ya, nggak ada lagi yang tanyakan? Sudah dulu wes. Mas, minimal untuk daftar pustaka itu sendiri berapa Mas? 10? Kurang. 50. Hah? Ini Mas Juri mau tanya minimal, dibilang maksimal itu. Iya, jangan nanya, biar nggak saya jawab asal. Nggak, takutnya nanti banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, biar mantap. Itu ya. Saya balik lagi dulu ke kantor dan lagi kita tutup dulu. Ini sudah ada banyak ini pekerja yang di luar ini. Karena di kantor tadi petengan, nggak bisa on cam saya kalau di kantor. Karena semuanya masih dimatikan lampunya tadi di kantor. Ya, mungkin cukup sekian presentasi Sadri Sarah. Sudah cukup lumayan. Kalau nilai ya saya nilai 7 masih belum 8 ke 9. Mudah-mudahan nanti langsung ke 9 ketika setelah selesai direvisi. Yang lain saling berkolaborasi. Jadi tolong pahamkan 2 orang temanmu ini tentang metodologi penelitian fenomenologi, kualitatif jenis pendekatan dengan fenomenologi, dan tolong Irsad dipersiapkan presentasinya. Minggu depan kita ketemu lagi jam 9. Jam 9 aja. Ketemu lagi tanggal 9 jam 5 pagi setelah subuh. Seperti biasa, mohon untuk dari sekarang dikondisikan badannya. Kalau malam sudah tidur secara teratur, bangun jam 3. Setelah itu ya sahur, setelah sahur ya biasanya sudahlah. Jadi jangan ada yang bergadang lagi. Kasihan, matanya Sarah kayak mata apa itu sekarang nggak tidur itu. Ya, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan manfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Salam intelektual, salam dialektika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah cepat penelitiannya ya, biar cepat selesai. Waduh. Ya, saya di kantor sampai insya Allah sampai tanggal 27. Dalam 27 malam 27 maksudnya. Insya Allah masih stay di kantor. Jadi tidak kemana-mana. Lebarannya kapan? Mas Saman nggak pulang loh? Ya pulang tanggal 27 bulan puasa ke 27 saya pulang. Dibilang Mas Jufri nggak mudik, cuma tanpa mudik. Saya kira sampai tanggal 27. Berarti hari Sabtu pulang kan, Mas? Nggak tahu, iya. Tanggal berapa? 27. Iya, paling Sabtu paling. Itu likur. Iya sudah ya, gitu ya. Cepetan Sarah, biar cepat datanya itu. Jangan YouTube terus malam biar nulis. Ya Mas. Ya wes, punya Sally. Mohon maaf ya masih belum dijadikan. Ya nggak apa-apa kok Mas. Nanti sembari mencari sendiri kok. Oke. Itu ya punya Irsyad. Nanti kita langsung koreksi aja ya. Ya wes, yuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.